Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku. Dan jangan lupa please klik subscribe ya beb, karena subscribe itu gratis, dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya beb. Nah, jadi kali ini aku mau share begini cara memperpanjang durasi bercinta di atas ranjang untuk usia 40 tahun ke atas. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, jadi buat kalian para pasutri itu beb, yang usianya di atas 40. Nah, biasanya di atas usia 40 itu para suami itu udah banyak keluhannya beb, terutama kualitas dia di atas ranjang ya beb ya. Nah, jadi kenapa kok terlalu banyak keluhan seperti itu? Nah, sebenarnya banyak faktor ya beb ya. Ya namanya usia itu udah setengah abad ya beb ya. Jadi ibaratnya itu makin berlanjut usia makin tua. Jadi bukannya performa kita di atas ranjang itu bukannya makin kuat gitu. Bukannya stamina kita itu juga strong terus ya beb ya. Jadi nggak gitu. Jadi bertambahnya usia maka juga stamina atau tenaga juga berkurang, area Mr. P gitu. Jadi tegaknya itu beb juga tidak maksimal ya beb ya. Jadi banyak faktor sebenarnya. Hal apa sih untuk bisa memperpanjang durasi bercinta di atas ranjang? Nah, yang harus kalian lakukan adalah mulai hari ini kalian itu harus melakukan yang namanya tuh pola hidup sehat tentunya. Jadi dimulai dari konsumsi pola makan, terus gizi yang seimbang. Nah, lalu beb, kalian juga harus ingat ya, kalian harus batasi mengkonsumsi yang namanya karbohidrat. Nah, jadi beb, misalnya nih kalian makan nasi sepiring. Nah, jadi dalam piring itu jangan sampai nasinya itu banyak banget, lauknya itu sedikit, sayurnya sedikit. Nah, itu salah beb. Yang bagusnya itu begini, nasinya itu sedikit, lauknya banyak, sayurnya banyak. Nah, itu yang benar seperti itu. Jadi kalau kalian terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat setiap hari, nah itu nggak bagus ya beb ya. Karena kalau kita yang sudah berumur, memang itu dokter menyarankan karbohidrat itu dikurangi gitu. Jadi jangan sampai banyak kita mengkonsumsinya dalam setiap hari. Nah, terus yang harus kalian hilangkan atau yang harus kalian kurangi dalam keseharian adalah mengkonsumsi yang namanya lemak jenuh dan minuman yang bermanis-manis gitu ya. Kalian paham ya, minuman bermanis yang berbau-bau gula gitu. Misalnya kalian tuh hobi banget gitu ya, setiap hari minum kopi atau teh gitu. Nah, terus misalnya kalian di luar rumah haus minum soft drink gitu ya. Nah, atau minuman kemasan yang botol-botol gitu. Nah, kalau mau minum itu kalian lihat dulu persajinya beb. Jadi biasanya di kemasan botol itu kan ada takaran persajinya, lemak berapa persen, gula berapa persen, yang lain-lainnya ada berapa persen, itu kan ada keterangan beb ya. Nah, jadi jangan sampai kalian itu mengambil minuman kemasan itu yang gulanya itu tinggi. Nah, itu nggak boleh beb. Jadi kalau bisa mulai dari sekarang, kalau kalian ingin minum minuman botol yang kemasan di luar, kalian lihat itu gulanya berapa persen. Kalau gulanya tinggi jangan diminum beb. Jadi carilah gulanya tuh yang rendah ya beb ya, yang minim. Lebih bagus lagi air putih. Nah, itu air putih sehat kan. Jadi air putih yang dingin gitu ya beb ya, seger gitu ya, di kerongkongan seger juga gitu kan. Nah, terus makanan yang manis-manis, nah ini nggak boleh juga ya beb ya kalau kita yang udah berumur. Jadi kurangilah makanan yang bermanis-manis. Nah, apalagi misalnya kalian udah manis tuh ya, kayak gue gitu ya,
gue kan udah manis gitu ya, jadi nggak perlu gitu makan yang manis-manis lagi Beb ya, nanti kena diabetes gitu ya. Jadi kurangilah makanan yang bermanis-manis gitu ya Beb ya. Jadi yang sewajarnya, misalnya kalian pergi ke suatu tempat atau kalian lagi duduk sama teman gitu ya, lagi apalah gitu mesen makanan, kalian melihat ada kue-kue atau makanan yang manis-manis gitu ya, kalian harus berpikir gitu Beb, kira-kira ini kalau dimakan sehat nggak untuk tubuh gitu ya Beb ya. Nah, jadi kalau bisa kurangin deh makanan yang manis-manis ya Beb ya. Nah, yang harus kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini Beb ya, kalian juga harus memperbanyak makanan yang berserat. Nah, di antara kita itu pasti yang gak hobi tuh makanan yang berserat. Biasanya Beb, ada beberapa orang mereka nggak suka makanan yang berserat itu Beb, katanya kayaknya gak enak gitu di tenggorokan ya Beb ya. Nah, padahal makanan berserat itu bagus untuk tubuh kita tentunya. Dan lalu kalian juga harus memperbanyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, yang namanya sayur, nggak semua orang suka dengan makan sayur Beb, nggak tahu aku ya. Terkadang ada sebagian orang setiap harinya itu memang dia nggak mau konsumsi makan sayur gitu. Nah, itu aku nggak tahu kenapa ya Beb ya. Nah, padahal sayur itu bagus untuk tubuh kita dan kesehatan kita tentunya. Nah, bisa juga digini Beb, dimodif gitu. Kalau kalian itu nggak suka sayur, nah coba kalian modif sayur, misalnya nih ya, sayur sawi hijau dimodif dengan wortel, terus di blender. Nah, dimodif gitu sayuran dengan buah di blender, di jus gitu Beb, itu enak loh. Tetapi ingat ya, saat kalian buat jus jangan dikasih gula. No. Jadi lebih bagus untuk ada rasa pemanisnya itu kalian campur dengan ada gula diabetasol gitu ya Beb ya. Aku nggak apa-apa ya nyebutin mereknya. Kan ada tuh kayak saset gitu Beb, khusus gula diabetes, kayak diabetasol atau merek-merek lain. Nah, bagus kalian kasih itu gula yang seperti itu Beb, untuk ada rasa manisnya ya Beb ya. Jadi lebih bagus dimodif aja sayur dengan buah dibuat jus. Nah, itu enak Beb diminum gitu ya Beb ya. Kalau kalian tipe orang yang nggak suka makan sayur secara menyeluruh gitu, kayaknya apa ya Beb, contohnya ya Beb ya, nah kayak gini nih, ini kan buah ini kan sayur sawi Beb. Nah, aku mau bang ini tadi ya. Nah, kalau kalian nggak suka dengan sayur ini yang utuh-utuh gini dimakan, ya udah kalian jus aja Beb, di mix dengan buah ya, bisa buah apel, buah jeruk, pir, anggur, macam-macam di mix, enak rasanya Beb. Kalian boleh coba kalau nggak percaya ya. Nah, ini enak banget deh pokoknya, susah diungkapkan dengan kata-kata ya. Nah, lalu yang harus kalian lakukan adalah kalian itu harus olahraga dengan rutin. Jadi kalau kita mau olahraga itu biar sehat, olahragalah dengan konsisten. Dan tentu lakukanlah setiap hari minimal itu 30 atau sampai 40 menit. Dan kalau bisa nih ya, kalau bisa aku nyaranin yang perokok gitu ya, stop merokok atau kurangi rokoknya ya Beb, kalau bisa sih. Dan jangan konsumsi minuman yang beralkohol. Lalu kalian juga harus tidur dengan cukup. Jadi jangan sampai kalian itu setiap hari itu begadang, insomnia gitu ya Beb ya. Nggak baik untuk kesehatan kita juga Beb kalau kita itu insomnia gitu ya. Jadi kalau bisa kita itu tidur itu dengan cukup, jangan sampai waktu tidur kita itu kurang gitu ya Beb. Dan satu lagi nih, jangan stres ya Beb. Jadi kalau stres itu bahaya, jangan gampang stres. Ya namanya juga hidup
pasti ada stres ya Beb ya. Jadi stres itu tergantung diri kita menyikapinya gimana. Aku sih stres gitu ya Beb ya. Jangankan kalian bayangkan ya, aku sebenarnya beberapa hari ini, udah seminggu ini aku stres loh. Jadi ada permasalahan aku gitu yang nggak bisa aku pecahkan gitu ya Beb ya. Mau aku cerita ke orang tuh kayaknya nggak mungkin gitu ya Beb ya. Jadi aku tuh masih mikir sendiri, masih mencari jalan keluar sendiri. Nah terkadang beberapa hari yang lalu tuh aku agak curhat sama kalian ya Beb ya. Jadi kan enggak apa-apa ya kita curhat ya sekali gitu ya Beb ya. Jadi beberapa hari yang lalu itu Beb, aku tuh kan buat konten mukbang aku gitu ya Beb ya. Bayangin Beb, aku siapin sendiri, aku ngomong sendiri. Terkadang misalnya ada tuh barang-barang yang nggak aku bawa di meja, nanti aku marah tuh Beb dengan diriku sendiri. Suaraku tuh besar di rumah ini Beb. Nanti terkadang ya aku maki diriku sendiri Beb. Jadi seolah-olah aku tuh berbicara dengan orang, tetapi aku bicara sendiri gitu Beb. Kan udah termasuk stres aku nih Beb ya. Jadi aku memang anggap aku stres nih sekarang ini, cuman aku berpikir lagi ya, itu kan kita sendiri harus bisa gimana Beb ya, mengatasinya gitu ya. Jadi kalau bisa stres kita tuh jangan berlama-lama lah gitu ya, harus terbuka gitu. Jadi harus kita pilah-pilah gitu permasalahan kita dalam hidup ini ya Beb ya. Nggak usah lama-lama deh, nanti takutnya depresi gila ya Beb ya. Rumah sakit jiwa udah penuh tuh. Jadi kalau bisa jangan ditambah-tambah ya Beb. Dan lalu Beb, yang terakhir kali, kalian itu harus menjaga keharmonisan rumah tangga antara suami dan istri. Nah jadi ini juga penting Beb, keharmonisan antara suami istri itu juga penting. Jadi jangan sampai kalian itu dengan pasangan itu kayaknya nih sang suami udah sampai rumah, terus diem aja dengan istrinya Beb, nggak ngomong gitu ya, suaminya sibuk aja main HP gitu ya. Jadi kayaknya yang istri punya dunia lain, suami juga punya dunia lain gitu. Kalau nggak penting nggak ngomong suami dan istri ini ya Beb ya. Nah yang begini nggak boleh. Jadi kalian harus tetap menjaga keharmonisan antara suami dan istri gitu. Jadi agar performa di atas ranjang juga hangat dan mesra dan romantis dan harmonis gitu maksud aku ya Beb ya. Nah itu sangat penting banget gitu. Nah jadi itu dulu ya konten aku ya Beb ya. Aku jadi curhatnya jadi panjang-panjang banget. Semoga kalian nggak maki-maki aku ya Beb ya. Nah jadi buat kalian yang belum subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya. Thank you Beb.